Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PKPA selama 1 bulan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak. Kelompok 3 sendiri terdiri dari Pinkan Baiketi, Yuliani, Ramadanti Suwarni, saya sendiri di Wulandari, Frida Arunika, dan Lady Febrina. Pertama, struktur organisasi dan tata kerja BPOM. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak sebagai berikut. Terdiri dari kepala, bagian tata usaha, kelompok jabatan fungsional, dan koordinator kelompok jabatan fungsional. Tata kerja BPOM Pontianak. Tata kerja Balai Besar POM Pontianak mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tercantum pada bab 5 tentang tata kerja pada pasal 16 hingga pasal 25. Uraian terkait tata kerja UPT BPOM yaitu sebagai berikut. Pasal 16, Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan obat dan makanan secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 17, UPT BPOM harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT BPOM. Pasal 18, setiap unsur di lingkungan UPT BPOM dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 19, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM harus menerapkan sistem pengendalian pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Pasal 20, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan. Pasal 21, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT BPOM harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya. Pasal 23, dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya. Pasal 24, setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Pasal 25, dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Tipe-tipe unit pelaksana teknis BPOM. Kepala BPOM. Bagian tata usaha. Fungsi bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelola keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, serta kerumah tanggaan. Fungsi bagian tata usaha terdiri dari 1. Kelompok substansi umum. Mempunyai tugas melakukan pengolahan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumah tanggaan. 2. Subkelompok substansi program dan evaluasi. Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Tipe-tipe unit pelaksana teknis BPOM. Kelompok substansi pengujian. Pelaksanaan jaminan mutu pengujian di laboratorium Balai Besar POM Pontianak dibuktikan dengan adanya kompetisi atau akreditasi laboratorium. Saat ini laboratorium BPOM Pontianak sudah terakreditasi ISO 17025-2017. ISO 17025-2017 merupakan standar yang digunakan oleh laboratorium sebagai persyaratan umum dalam melakukan pengujian dari kalibrasi. Subkelompok substansi pengujian kimia. Tugas dari kelompok substansi pengujian kimia yaitu melakukan pengujian berdasarkan prioritas sampling badan POM dan barang bukti proses projusticia yang ditanggapi oleh PPNS Balai Besar POM Pontianak berupa obat keras, obat tradisional, pangan, dan kosmetik. B. Melakukan pengujian mutu sampel pihak ketiga seperti Polri, pelaku usaha, Dinas Kesehatan, Kabupaten Kota, BNN, Provinsi Kalimantan Barat, BNN Kabupaten Kota, Bea Cukai, dan stakeholder lainnya. C. Melakukan pengujian secara laboratorium dan fasilitas mobil laboratorium keliling untuk pangan jajanan anak sekolah yang disampling dari beberapa SD atau MI. D. Menyelenggarakan dan mengikuti pelatihan teknis. E. Mengikuti kegiatan uji profisiensi pengujian oleh penyelenggara dalam negeri. F. Mengikuti uji kolaborasi yang diselenggarakan oleh P3OMN. G. Melakukan pengujian terhadap senyawa calon baku pembanding. H. Mengikuti audit resertifikasi SNI ISO 9001-2015. Tipe-tipe unit pelaksanaan BPOM teknis BPOM selanjutnya yaitu subkelompok substansi pengujian kimia. Pengujian kimia dilakukan pada komoditi obat, nafza, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Pengujian objek dan nafza. Metode pelaksanaan pengujian berdasarkan pedoman sampling dan pengujian obat dan nafza tahun 2021 yang disusun oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Aktif Badan POM. Target sampling tahun 2021 yaitu 447 sampel. Kelas proporsi sampling suntik obat berdasarkan kelas terapinya. 1. Kelas terapi antibiotik, anti-TB, antivirus sekitar 27%. 2. Kelas terapi kardiovaskular seperti antihipertensi, diuretik, antikolesterol 25%. 3. Kelas terapi analgesik, antivirotik, antiinflamasi, antihistamin, antivirus, antipasmodik, dan relaksasi otot 15%. Kelas terapi obat, saluran pencernaan dan metabolisme 8%. Kelas 5 terapi obat saluran pernapasan 6%. Kelas terapi nafza antipsikotis lainnya termasuk antipiretik dan anestesi 4%. Kelas terapi antiprotozoa, antimetik, dan antifungi. Kelas terapi antidiabetes 4%, kemudian yang lain-lain 3%. Yang ke-10 ada kelas terapi dermatologis sekitar 2%. Ke-11 kelas terapi anti-malaria 1,4%. Yang ke-12 kelas terapi hormon 1%, dan yang terakhir kelas terapi vaksin dan serum 0,6%. Selanjutnya ada alur pengujian obat di laboratorium kimia. Parameternya yaitu uji kritis minimal yaitu meliputi pemerian, identifikasi, dan satu parameter pendukung. Mutu obat contohnya kadar zat aktif di solusi, keseragaman sediaan, sterilitas endotoksin, dan batas mikroba. Selanjutnya ada data obat tidak memenuhi syarat tahun 2020. Ada beberapa sampel, ada albendazole, Boldrexin, Musekin, Samprok 20, Tetracycline, Dulcolax, dan Bronprins. Selanjutnya ada alur pengujian nafza. Yang pertama kita melakukan pemohon membawa sampel beserta surat pernyataan BA penyisian sampel. Selanjutnya berat dan volume nafza dalam bentuk seperti serbuk kristal, tablet, simplisia, maupun cairan. Tidak ada lagi sisa sampel yang dikembalikan ke pemohon. Laporan hasil uji dan surat pengantar akan diberikan kepada pemohon. Metode pengujian nafza yaitu MDMA atau ekstasi, reaksi warna, dan KLT dan spektrofotometri. Yang kedua metamfetamin dan sabu, yaitu dengan reaksi warna dan KLT spektrometri. Untuk ganja yaitu dengan melakukan reaksi warna dan mikroskopis.
Selanjutnya ada kelompok substansi pengujian kimia. Pengujian kosmetik. Pengujian kosmetik merupakan langkah awal untuk mengetahui apakah suatu produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu untuk komoditi kosmetik. Jumlah sampel kosmetik yang akan disampling pada tahun 2021 yaitu 25.860 sampel, itu 30% dari total sampel obat dan makanan. Kategori kosmetik dapat dilihat pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik. Kandungan dalam kosmetik yang diuji merupakan bahan yang dilarang untuk digunakan dalam kosmetik, seperti dioksan, hidroquinon, aspartame, kloroform, dan logam berat seperti AS, Hg, Pb, dan Cd. Jenis-jenis sediaan yang diuji biasanya sediaan untuk bayi, sabun mandi, penyegar, lipstik, sediaan les wajah seperti eyeliner, bedak tabur atau padat, foundation, tabur surya, sampo, pemutih, pasta gigi, dan deodoran. Kemudian ada pengujian senyawa kosmetik dilakukan dengan metode HPLC atau kromatologi cair kinerja tinggi. Pengujian logam berat dilakukan dengan metode AS. Kemudian ada parameter pengujian pada kosmetik yaitu pemberian uji pH, uji logam berat, dan identifikasi warna. Selanjutnya ada subkelompok substansi pengujian kimia. Ada pengujian obat tradisional dan suplemen kesehatan, itu di mana alur pengujian obat tradisional dan suplemen kesehatan mengikuti lab penerima sampel dari bidang pemeriksaan, bidang penyidik, dan pihak luar. Setelah itu melakukan pengujian, selanjutnya melaporkan hasil pengujian. Untuk pengujian DKO yaitu pengujian sildenafil sitrat, tadalafil, vardenafil, ACL, yohibin, metilsiltestosteron, aminodalafil, biometilsildenafil, hidroksihomosidenafil, kofein, paracetamol, sibotrapin, disokodil, furosemid, HCT, PP, fenilfuramin, amfetamin, orlistat, benzilsibutramin, dan sebagainya. Kemudian ada subkelompok substansi pengujian mikrobiologi, di mana alur pengujian sampelnya yaitu sampel internal diterima oleh masing-masing admin, substansi yang kemudian diserahkan ke bagian TU, sedangkan sampel eksternal diterima langsung oleh bagian TU. Kemudian sampel tersebut akan dibuat SPU, bagian TU untuk membagi sampel untuk diuji ke laboratorium kimia atau mikrobi dan keduanya. Kemudian SPU beserta sampel akan diserahkan ke bagian laboratorium, sampel diterima oleh kelompok pengujian, kemudian koordinator SPK, dan LAHU akan membuat SPK. SPK ditunjukkan kepada subkoordinator, di mana dalam SPK tertera pula parameter uji. SPK tersebut diserahkan ke verifikator, kemudian jika sudah setujui, penyelia mengeluarkan SPP, dan melakukan analisis melakukan pengujian. Selanjutnya ada pengujian mikrobiologi, yaitu pengujian mutu obat dan makanannya. Itu pertama, pengujian cemaran mikroba. Jenis parameter uji pada pengujian mikrobiologi itu terdiri angka langkah total, angka kapang kamir, MPN koliform, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan pengujian uji potensi antibiotik. Itu dilakukan dengan pengukuran zona hambat antibiotik dan perhitungan potensi antibiotik menggunakan antibiotik zona Raeder. Yang ketiga, melakukan pengujian deteksi fragmen DNA. Yang keempat, itu melakukan pengujian endotoksin bakteri pada sediaan steril. Selanjutnya, pengujian mikrobiologi, pemantauan kondisi akomodasi lingkungan dan alat. Yang pertama, pemantauan kondisi lingkungan dan alat dilakukan dengan monitoring mikroba di ruangan uji menggunakan metode cawan papar dan air sampler. Yang kedua, itu pengujian mikrobiologi. Itu validasi dan verifikasinya ini satu proses konfirmasi untuk memastikan bahwa mampu melakukan pengujian dengan metode analisa tertentu dengan hasil yang valid. Proses validasi dilakukan dengan kombinasi prosedur yang berbeda. Pengujian dengan reagen yang berbeda dari peralatan yang berbeda. Kemudian pengujian mikrobiologi untuk jaminan mutu hasil, itu uji profesiensi untuk menguji kemampuan laboratorium dalam melaksanakan pengujian dan menghasilkan hasil yang valid. Analisa secara statistik untuk menentukan hasil inilier dan outlier. Kemudian penggunaan kultur mikroba bersertifikat yaitu menggunakan ATCC dan menggunakan koloni Salmonella spp. Pada XLD agar berwarna merah dengan atau tanpa warna hitam itu di tengah-tengah koloni. Uji banding antara analisis itu pengujian dengan parameter uji yang sama. Sampel yang sama diuji oleh analisis yang berbeda.
Kemudian hasil pengujian diukur secara statistik apakah hasilnya tidak berbeda atau berbeda signifikan. Jika berbeda, maka komponen penguji sama. Jika berbeda signifikan, maka diperlukan pelatihan lebih lanjut. Kemudian ada kelompok substansi Infocom, di mana peranan substansi Infocom ini yaitu di bagian post-market control. Kegiatan prioritas substansi Infocom yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat melalui KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Kegiatan kelompok substansi Infocom berupa seperti public warning, yaitu kayak peringatan untuk publik mengenai hal-hal yang berbahaya dalam rangka melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman, tidak bermanfaat, dan tidak bermutu. Public warning ini sudah ditandangani langsung oleh BPOM RI. Yang kedua ada press release. Press release dilakukan terhadap produk-produk obat yang makanannya membahayakan masyarakat. Kemudian ada penyuluhan. Kemudian tugas dari bidang Infocom yaitu ada pemberdayaan masyarakat konsumen. Yang kedua ada intensifikasi komunikasi, informasi, edukasi atau KIE. Yang ketiga ada sosialisasi atau hasil kegiatan tahunan melalui pameran pembangunan. Yang keempat ada pembuatan produk informasi. Selanjutnya itu ada tugas-tugas dari bidang Infocom, yaitu seperti tim gerak kejadian KLB keracunan pangan. Ini selanjutnya pengawasan dan KIE keamanan pangan melalui mobil laboratorium keliling, pasar pangan aman berbasis komunitas, desa pangan aman, pengawasan jajanan anak usia sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu adalah unit layanan pengaduan konsumen atau ULPK. Selanjutnya ada kelompok substansi pemeriksaan. Ini keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. Nomor HK 02021071107105201076 tahun 2020. Tentang rencana strategis Balai POM di Pontianak tahun 2020 hingga 2024. Yaitu seperti melakukan inspeksi sarana fasilitas produksi, melakukan inspeksi distribusi obat dan makanan dan sarana fasilitas kefarmasian, dan pengambilan contoh sampling untuk produk obat dan makanan. Sub kelompok substansi infeksi Balai Besar POM secara garis besar memiliki tugas sebagai berikut, yaitu melaksanakan sampling produk, pemeriksaan terhadap sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan sarana, melakukan pengawasan post-market, pengawasan terhadap perikanan di pasaran, dan melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian untuk sekelompok substansi sertifikasi menurut Perbepom nomor 12 tahun 2018 tentang struktur organisasi dan UPT Bepom, tugas utama seksi sertifikasi ini yang pertama melakukan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan atau distribusi dan produk obat dan makanan. Kemudian pendampingan registrasi produk pada pre-market, kemudian memberikan sertifikasi CPOTB, CPOB, CPPOB atau CPKB. Kemudian memberikan sertifikasi CPOTB, CPOB, CPPOB atau CPKB, kemudian melakukan pemeriksaan produk sebelum mendapatkan nomor izin edar. Kemudian pengurusan izin edar untuk obat tradisional. Ada beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam cara pembuatan obat tradisional yang baik sebagai acuan dalam pelaksanaan audit sarana produksi obat tradisional menurut Peraturan Kepala Badan POM nomor HK 03123061156229 tahun 2011 antara lain meliputi personalia, bangunan, peralatan, sanitasi dan hygiene, pengolahan dan pengemasan, pengawasan mutu, inspeksi diri, dokumentasi, penanganan keluhan dan penarikan, dan keluhan dan laporan dari masyarakat.
Untuk pengurusan izin edar kosmetik, industri kosmetik yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal. Izin produksi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Izin produksi dibedakan atas 2 golongan, yaitu golongan A dan B. Untuk golongan A ini dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik. Izin industri kosmetik golongan A diberikan dengan persyaratan memiliki apoteker sebagai penanggung jawabnya, kemudian memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, dan memiliki fasilitas laboratorium dan wajib menerapkan CPKB. Untuk golongan B dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Kemudian penanggung jawabnya itu minimal PTK, kemudian memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat. Selanjutnya mampu menerapkan hygiene sanitasi dan dokumen sesuai CPKB, dan dilarang untuk memproduksi kosmetik jenis sediaan untuk bayi dan mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam CPKB sebagai acuan dalam pelaksanaan audit sarana produksi kosmetik menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor HK 0342 06104556 tahun 2010 antara lain meliputi sistem manajemen mutu, ketentuan umum, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk. Kemudian untuk pengurusan izin edar pangan olahan dikelompokkan menjadi pangan olahan yang diproduksi di Indonesia, yaitu pangan olahan yang diproduksi sendiri dan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak. Kemudian pangan olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia hendaknya didaftarkan harus memenuhi kriteria aman, mutu, dan gizi. Selain harus memenuhi kriteria tersebut, juga harus didaftarkan dengan memenuhi persyaratan label, cara produksi pangan olahan yang baik, dan cara distribusi pangan olahan yang baik. Berikut aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam cara produksi pangan olahan yang baik sebagai acuan dalam pelaksanaan audit sarana produksi pangan olahan menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor HK 031304122206 tahun 2012 antara lain lokasi, bangunan dan ruangan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, lab, kemudian hygiene dan kesehatan karyawan, diberi label yang jelas dan informatif, kemudian penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan kemudian pelatihan dan pembinaan personalia, penarikan produk, dokumentasi, pengoperasian program CPPOB. Pengurusan izin edar, kegiatan yang dilakukan oleh seksi sertifikasi meliputi persetujuan dana bangunan, rekomendasi izin produksi, sertifikasi sarana CPOTB atau CPKB, dan persetujuan fasilitas bersama. Kemudian penerbitan surat keterangan impor atau SKI dan surat keterangan ekspor atau SKE.
Untuk pengurusan izin edar, alurnya meliputi perencanaan pemeriksaan, persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional atau kosmetik. Ini merupakan tugas seksi sertifikasi dalam pembinaan UKM obat tradisional untuk penerapan CPOTB bertahap, diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan UKOT dan UMOT agar memenuhi standar penerapan CPOTB secara bertahap. Kemudian mendeteksi penyimpangan dan ketidaksesuaian, menilai rencana tindakan perbaikan penyimpangan dan ketidaksesuaian, dan mengevaluasi hasil dari tindakan perbaikan penyimpangan dan ketidaksesuaian tahap penerapan CPOTB bertahap untuk UKOT. Selanjutnya akan dalam penindakan, yaitu terdiri dari polisi dan PPNS. PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam melaksanakan tugas penindakan tentunya diperlukan standar operasional prosedur atau SOP. Tugas kelompok substansi penindakan yaitu pertama, pemetaan rawan kasus dan penyusunan kajian pencegahan kejahatan obat dan makanan. Kemudian pelaksanaan intelijen obat dan makanan, pengawasan obat dan makanan daring, operasi penindakan dan penyidikan, hukum-hukum yang menaungi dan menjadi dasar dalam melaksanakan tugas penindakan yaitu UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian tugas BPOM. Tugas utama BPOM berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan bagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Kedua, tugas Balai Besar Balai POM Unit Pelaksanaan Teknis. Pelaksana teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian fungsi BPOM. Fungsi utama BPOM berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM punya fungsi dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan. BPOM menyelenggarakan fungsi yang pertama, penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, koordinasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM, pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan BPOM, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM. Kemudian, fungsi BPOM berdasarkan pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 12 2018, Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas produksi obat dan makanan, pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas distribusi obat dan makanan dan atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian, pelayanan sertifikasi produk dan sarana fasilitas produksi dan atau distribusi obat dan makanan, pelaksanaan pengambilan contoh atau sampling obat dan makanan, pelaksanaan pengujian obat dan makanan, pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, pengelolaan komunikasi informasi edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan,
pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan. Kemudian sertifikasi dan layanan informasi konsumen. Sebelum melakukan sertifikasi, dimulai dengan registrasi akun terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi BPOM atau website http://sertifikasi.pom.go.id, klik menu pendaftaran, kemudian akan ada pertanyaan memiliki NIB, jika ya, memiliki nomor NIB atau tidak. Untuk melakukan pendaftaran tanpa nomor NIB, lengkapi data seperti data industri, dokumen yang dipersyaratkan, penanggung jawab, data dilengkapi dengan data personel yang akan bertanggung jawab sebagai pengguna akses ke aplikasi e-sertifikasi dan korespondensi, terus klik tombol selesai dan simpan data dan registrasi akan terkirim untuk divalidasi. Kemudian mendaftarkan pabrik, bentuk sedaan, daftar kantor atau direksi, izin SK. Kemudian pengajuan sertifikasi, langkah-langkah dalam pengajuan sertifikasi, produk diantaranya mengajukan permohonan sertifikasi atau resertifikasi, melakukan pembayaran berdasarkan SPB yang diterbitkan. Jika pengajuan sertifikasi disetujui, maka akan menerima surat perintah bayar SPB. Kemudian setelah pembayaran selesai dilakukan, akan dilakukan inspeksi lapangan berdasarkan data-data yang sudah diberikan via e-sertifikasi. Setelah inspeksi selesai dilakukan dan tidak ditemukan kendala, pemohon diharuskan melakukan CAFA, Corrective Action dan Preventive Action, dan mengunggah hasilnya. Setelah semua proses di atas telah selesai dilakukan diverifikasi, maka sertifikat akan terbit dan dapat di-download. Kemudian layanan informasi konsumen. Layanan informasi BPOM kepada konsumen dapat melalui website ulpk.pom.go.id. Ulpk adalah unit layanan pengaduan konsumen BPOM yang dibentuk untuk menampung pengaduan dan memberikan informasi obat dan makanan kepada masyarakat. Pengaduan masyarakat yang pertama, sebagian layanan pengaduan masyarakat yang bertugas melakukan pengelolaan dan bimbingan teknis layanan pengaduan masyarakat informasi obat dan makanan kepada masyarakat. Kemudian, sebagian pengelolaan informasi dan dokumentasi bertugas melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi, analisis data, serta pelaporan layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan. Kemudian, sebagian komunikasi informasi dan edukasi yang bertugas melakukan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan. Persyaratannya, identitas pemohon, identitas produk yang diadukan, jenis informasi yang dibutuhkan, dan tujuan permintaan informasi. Kemudian regulasi pendaftaran obat. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan efikasi, keamanan, mutu, dan kemanfaatan, perlu dilakukan evaluasi melalui registrasi obat sebelum diedarkan. Untuk memenuhi pendaftaran obat harus mempunyai kriteria obat pada pasal 4. Yang pertama, obat yang mendapat izin edar harus memenuhi kriteria berikut. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perambangan ilmu pengetahuan. Kedua, mutu memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sahih dan informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan, yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Kemudian, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, obat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Khusus untuk psikotropika baru, harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia. Dan khusus obat program kesehatan nasional, harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah penyelenggara program kesehatan nasional. Kemudian pasal 5 kategori registrasi. Yang pertama, registrasi terdiri atas registrasi baru, variasi, dan ulang. Kedua, registrasi baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri dari registrasi obat baru dan produk biologi termasuk produk biosimilar. Kategori 2, registrasi obat generik dan obat generik bermerek. Kategori 3, registrasi sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus dapat berupa transdermal, patch, implant, dan beads. Ketiga, registrasi variasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B terdiri atas kategori 4, registrasi variasi major, kategori 5, registrasi variasi minor, registrasi 6,
registrasi variasi, notifikasi, registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C masuk ke dalam kategori 7. Sila 1, 2, 3, siap. Selanjutnya saya akan menjelaskan regulasi pelaporan dan pengawasan obat narkotika, psikotropika, OOT, obat tradisional, dan kosmetika. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotik, psikotropika, prekursor farmasi. Yang pertama, pelaporan berdasarkan pasal 45, yaitu industri farmasi yang memproduksi narkotik, psikotropik, prekursor farmasi wajib membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan produksi prekursor farmasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepala badan. Kemudian selanjutnya, PBF yang melakukan penyaluran dalam bentuk obat jadi wajib membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan pemusnahan dan penyaluran dalam bentuk obat jadi setiap bulan kepada Kepala Dinkes Provinsi dengan tembusan kepala badan atau kepala balai. Yang selanjutnya, instalasi farmasi pemerintah pusat wajib membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyaluran narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepala badan. Selanjutnya, instalasi farmasi pemerintah daerah wajib membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat. Selanjutnya, regulasi terkait pelaporan dan pengawasan obat narkotika, psikotropika, prekursor, OOT, dan obat tradisional mengacu pada yang pertama Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi. Selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri pada slide yang telah ada. Selanjutnya, next. Regulasi pendaftaran obat. Terkait pendaftaran obat terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Kepala BPOM Nomor HK 00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kemudian yang selanjutnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02823 strip SK strip 11 tahun 1990 tahun 1990 tentang kriteria terperinci, kelengkapan permohonan, dan tata laksana pendaftaran obat jadi, dan regulasi lainnya dapat dibaca pada slide yang telah tertera. Next. Kemudian regulasi makanan. Regulasi makanan Indonesia sendiri itu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan peraturan regulasi lainnya dapat dilihat pada presentasi yang ada. Next. Regulasi makanan sendiri tertuang dalam Peraturan Kepala BPOM Pengawas Obat dan Makanan tahun 22 Nomor 22 tahun 2019. Next. Selanjutnya regulasi kosmetika. Salah satu contoh dari peraturan yang mengatur regulasi kosmetika adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Permenkes Nomor 1175 Tahun 2010 tentang izin produk kosmetika. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pengambilan keputusan berbasis etik dan peraturan. Nah, di sini penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh bidang penindakan. Nah, Deputi Bidang Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Bidang penindakan ini melaksanakan fungsi untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran. Cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan ini melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan terhadap pelanggaran di bidang obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kurasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Bidang ini juga menyelenggarakan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan. Tugas lainnya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan penindakan. Next. Nah, untuk keputusan atau tindakan yang diambil dapat dikatakan etis atau benar ketika keputusan atau tindakan tersebut sudah sejalan dengan standar tertentu. Di antaranya, yang pertama yaitu paham manfaat. Nah, paham manfaat ini menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dibuat haruslah menghasilkan atau memberikan manfaat terbesar bagi pengambil keputusan ataupun masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, keputusan yang diambil haruslah tetap memberikan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak mendasar individu berupa hak atas kebebasan pribadi, kemerdekaan, mengemukakan pendapat, dan hak untuk mendapatkan perlakuan dan lingkungan kerja yang layak. Nah, proses pengambilan keputusan harus memasukkan pertimbangan etika untuk menghargai dan memenuhi hak asasi pekerja, melindungi seluruh anggota organisasi, konsumen, dan stakeholders. Yang ketiga yaitu mengedepankan keadilan. Nah, penekanan pada keadilan saat proses pengambilan keputusan yaitu menerapkan aturan yang jelas, adil, dan tidak memihak satu pihak tertentu. Poin utama yang harus dituju untuk kriteria keadilan ialah pencapaian keseimbangan dan bukan penyamarataan. Keadilan akan melindungi kepentingan golongan minoritas yang cenderung tidak memiliki perwakilan di organisasi dan lemah dari segi otoritas serta kekuasaan. Next. Kemudian, yaitu dapat diterima umum dari sisi moralitas. Nah, aspek penerimaan umum dari sisi moralitas ini artinya penerapan pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dapat mempengaruhi reputasi seluruh organisasi tersebut. Nah, menjadikan etika sebagai landasan dalam pengambilan keputusan akan menjadi nilai positif yang diberikan oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya yaitu mengedepankan keadilan. Nah, mengedepankan keadilan ini merupakan proses pengambilan keputusan yaitu menerapkan aturan yang jelas, adil, dan tidak memihak pada satu pihak tertentu. Kemudian ada dapat diterima umum dari sisi moralitas yang artinya menerapkan pertimbangan etika. Next. Nah, kesimpulan dan saran dari pelaksanaan PKPA di BPOM Pontianak yaitu yang pertama, calon apoteker memiliki bekal wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan. Yang kedua, calon apoteker memahami peran penting apoteker melalui kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan setiap unit pelaksana teknis BPOM Pontianak. Dan ketiga, mahasiswa semakin meningkatkan pengetahuan terkait peraturan yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Nah, saran dari pelaksanaan PKPA ini dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BPOM Pontianak yaitu yang pertama, BPOM Pontianak dapat meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat. Nah, yang kedua, mengoptimalkan sistem pengawasan obat dan makanan di BPOM Pontianak sehingga segala bentuk pelanggaran produsen obat dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, menciptakan lebih banyak lagi inovasi berupa sistem yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan obat dan makanan sehingga memudahkan pihak BPOM Pontianak, pelaku usaha maupun masyarakat. Next. Next. Katanya sih kalau misalkan memang Pertanyaannya, setelah PKPA, apakah peserta PKPA BPOM merasa sudah mencapai target kompetensi yang diharapkan sesuai pedoman? Jika belum, apa dan kenapa? Jelaskan solusinya jika sudah juga dijelaskan. Menurut saya, kompetensi di BPOM telah tercapai. Yaitu hal-hal yang tercapai yang pertama, mahasiswa telah mengetahui peran dan fungsi BPOM, yaitu sebagai pengawas, pembuat, dan pelaksana kebijakan. Kemudian mahasiswa juga telah dapat melihat dan ikut serta dalam pekerjaan yang dilakukan di BPOM
seperti dalam pengujian lab mikrobiologi dan pekerjaan dalam melakukan inspeksi dan memberikan sertifikasi. Kemudian yang terakhir, mahasiswa telah mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di BBPOM dalam mengawasi obat, khususnya di bidang inspeksi. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya. Terima kasih, akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh teman-teman saya. Dipersilakan kepada Ramadanti Suwarni. Jabarkan pekerjaan kefarmasian apa yang telah dilakukan di sarana instalasi pemerintah, khususnya di BPOM. Di Badan BPOM, apoteker sangat berperan dalam mengevaluasi sediaan farmasi seperti produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan juga sediaan di luar itu, seperti kosmetik dan pangan dalam menjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya. Pada pengawasan post-market, apoteker juga berperan dalam melakukan audit komprehensif dari hulu ke hilir secara rutin dan insidentil, pengujian sampel, monitoring efek samping obat tradisional. Lalu apa saja hasil kerja atau kegiatan peserta PKPA selama di sana? Hasil kerja kegiatan peserta PKPA selama di sana yakni meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di BPOM, membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di BPOM, mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, dan memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di BPOM. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan berikutnya, kompetensi atau target apa saja yang tidak tercapai saat pelaksanaan PKPA di BPOM Pontianak? Yang belum dapat tercapai yaitu belum dapat turut serta mengikuti kegiatan meliputi pengawasan dan pembinaan di sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kesehatan sarana yang terkait dengan sarana pemeriksaan produk obat dan nafza, kemudian obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan dan pangan. Kemudian belum dapat melihat secara langsung bagian-bagian ruangan dari lab kimia dan proses penindakan. Untuk apa kendala dan penyebab permasalahannya, hal tersebut disebabkan oleh minimnya waktu untuk langsung terjun ke lapangan saat praktek kerja profesi apoteker dikarenakan pandemi, sehingga solusi untuk pelaksanaan PKPA di BPOM Pontianak dilanjutkan dengan pemberian materi, diskusi, dan tanya jawab secara online. Edukasi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat oleh BPOM dan mahasiswa PKPA setelah PKPA di BPOM Pontianak? Yaitu cek-klik. Cek-klik ini adalah program yang diberikan oleh BPOM sebagai cara cek keaslian obat dan untuk memastikan apakah nomor registrasi obat benar-benar sudah terdaftar. K. Kemasan. Pastikan kemasan produk dalam keadaan baik, tidak berlubang, sobek, penyok, karatan, warna kemasan tidak pudar atau luntur, tidak lembek karena lembab, dan lain-lain. L. Label. Perhatikan informasi produk yang tertera pada label yang cermat. Pastikan produk tersebut secara jelas mencantumkan nama produk, daftar komposisi atau bahan aktif, kategori obat, kegunaan obat, peringatan atau kontraindikasi dan interaksi obat, dosis dan aturan pakai obat, dan informasi lainnya. Kemudian I. Izin edar. Pastikan produk obat memiliki izin edar yang ditunjukkan dengan nomor registrasi berupa rangkaian huruf dan angka. Jika setelah Anda cek, produk obat tersebut tidak mencantumkan nomor registrasi BPOM, ini patut dicurigai, sebab setiap produk obat bebas terbatas, dan obat keras, serta suplemen yang masuk dan didistribusikan secara legal di Indonesia harus melewati pemeriksaan BPOM. Kemudian K. Kadaluarsa. Selalu cek kemasan untuk cari tanggal kadaluarsa obat sebelum membeli. Pastikan obat tidak melewati masa kadaluarsa. Obat yang sudah kadaluarsa tidak lagi bekerja efektif sesuai fungsinya, dan malah mungkin membahayakan kesehatan karena komposisi kimia tertentu sudah berubah. Baiklah, yang berikutnya,
Bagaimana cara mengetahui kosmetik dan obat yang aman? Nah, kita sebagai konsumen, kita dapat melakukan cek klik seperti yang sudah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu berupa semboyan atau pesan dari BPOM untuk mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsanya. Nah, selain itu, konsumen juga dapat mengunjungi laman cekbpom.pom.go.id untuk melihat produk mana saja yang sudah ditarik dengan cara klik bagian produk, kemudian pilih recall. Next. Berikut contoh dari tampilan cekbpom.pom.go.id untuk mengecek produk yang sudah ditarik, bisa mengklik tulisan recall. Next. Untuk pertanyaan berikutnya, semboyan apa saja dari BPOM yang dapat mudah diingat oleh masyarakat terkait pesan yang disampaikan oleh BPOM? Nah, sejauh ini untuk semboyan yang diberikan oleh BPOM kepada masyarakat terkait pesan kepada konsumen, yaitu berupa cek klik. Nah, cek klik ini untuk mengecek produk obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang kita beli untuk melihat kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsanya. Yang berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada aplikasi Android atau website tertentu yang bisa disosialisasikan ke masyarakat? Untuk aplikasi yang bisa disosialisasikan ke masyarakat adalah aplikasi Cek BPOM. Aplikasi Cek BPOM dapat di-download langsung pada App Store atau Google Play Store. Dalam aplikasi Cek BPOM, pengguna atau user dapat melakukan pengecekan nomor BPOM suatu produk dengan berdasarkan merek atau nama produknya. Sedangkan jika nomor BPOM sudah tertera di kemasan produk, maka konsumen tinggal mencocokkan keabsahan informasi tersebut. Sebab ada pula beberapa produk yang memiliki BPOM palsu, namun masih lolos dari pasaran. Sedangkan untuk web BPOM, konsumen dapat mengakses alamat http://cekbpom.pom.go.id. Ini adalah cara yang digunakan konsumen yang berniat untuk melakukan cek produk BPOM secara online berada di pusat perbelanjaan. Untuk mengecek produk BPOM melalui website, pertama-tama konsumen harus mengakses link resmi BPOM. Kemudian konsumen akan dibawa ke tampilan homepage situs yang menampilkan cari produk berdasarkan nomor registrasi, nomor produk, merek, jumlah dan kemasan, bentuk kesediaan, komposisi, dan nama pendaftar. Setelah itu pilih salah satu kategori dan isi kolom dengan kata kunci. Setelah itu, pastikan mengisi produk yang ingin dicari dengan tepat. Klik tombol cari. Terakhir akan ada data lengkap produk yang meliputi nomor registrasi, detail produk, hingga produk terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selain itu, untuk memudahkan pelayanan BPOM Pontianak, nah BPOM Pontianak ini juga membuat 3 inovasi pelayanan atau website yang tersedia. Yang pertama yaitu Agijak. Nah, Agijak ini yaitu Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar. Nah, ini merupakan program layanan informasi bagi pelaku usaha di Kalbar agar dapat memperoleh informasi yang jelas, pasti, transparan, dan cepat. Nah, pelayanan ini tersedia pada link yang tertera di slide. Kemudian yang kedua ada Siperkasa. Nah, Siperkasa ini merupakan sistem informasi pengawasan dan rekomendasi sarana. Nah, ini merupakan aplikasi berbasis Android dan website yang bertujuan untuk memfasilitasi proses CAPA dan rekomendasi sarana dalam rangka pemeriksaan sarana oleh Balai Besar POM di Pontianak. Nah, inovasi ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya di bidang obat dan makanan. Nah, yang ketiga yaitu tracking, telusur dan cari hasil uji sampel pihak ketiga. Ini merupakan sistem yang mendukung pelayanan publik, khususnya pengujian pihak ketiga dengan nama tracking. Nah, ini merupakan suatu sistem penelusuran progres sampel yang masuk, sehingga pelanggan bisa memantau sampai sejauh mana proses sampel dikerjakan dan kapan sampel bisa diambil. Nah, penelusuran uji sampel tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka website yang tertera di slide. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.